Ada satu doa yang wajib aku panjatkan kayak gitu setiap hari. Aku nggak tahu teman-teman sampai mikirnya sampai ke situ atau enggak. Intinya kayak gini, aku tuh berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Kita berdoa nih, tapi kita juga mendoakan doa yang tidak terkabul kayak gitu. Jadi intinya yang awalnya mungkin doa itu nggak dikabul sama Allah, karena kita minta dan berdoa sama Allah, jadinya terkabul. Itu lagi, kebanyakan kan kita kalau semuanya doa, pasti minta, ya Allah, hajat dunia lah intinya. Pernah nggak kita sampai berpikiran berdoa minta dihusyukkan saat sholat atau ibadah? Padahal dunia ini hanya jembatan. Itu fokus untuk memperbaiki jembatan kita, memperbagus jembatan kita, tapi rumah kita yang di akhirat nanti kita nggak ada persiapan untuk itu. Jadi ayo mulai sekarang teman-teman perbaiki doanya lagi ya. Mungkin boleh aja kita doa hajat dunia, tapi jangan lupa hajat akhiratnya juga, karena kita ini di dunia cuma sebentar, tapi di akhirat itu kekal. Kalau di buku Riyadhah with Love itu di bab doa yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah sholat. Kalau teman-teman pingin lebih lengkapnya lagi, bisa langsung aja jiplak ya di sini di Riyadhah with Love. Aku ngalamin banget Kak saat istiqomah lagi rajin-rajinnya sholat duha, selang beberapa hari kemudian aku kena tipu 800.000, tapi kayak yang biasa aja, kayak ikhlas kayak gitu. Bener banget, karena ini baru aja aku alamin ya teman-teman ya. Seperti di video sebelumnya aku kan cerita kalau beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu aku kena musibah kayak gitu, uangku diambil sama orang. Gak tahu ya ini karena Riyadhah yang aku jalanin atau kayak gimana. Pas aku pertama kali tahu uang aku diambil sama orang, aku nggak yang aduh gimana, enggak, tapi aku tetap stay tenang. Baru setelah itu aku mikirin apa ya yang harus aku lakukan setelahnya. Pas praktek Riyadhahnya itu kan kita belajar banyak ya tentang arti sabar kayak gitu. Apalagi kalau Riyadhahnya sholat malam, tahajud, sabar buat bangun tengah malam di saat orang-orang pada tidur, sabar buat tidur lebih awal yang harusnya tidurnya jam 12 karena takut kelewat ya Riyadhahnya, Riyadhah tahajudnya kita tidurnya jam 9, jam 10. Dan otomatis kalau seandainya kita sampai goal kayak gitu 40 hari, itu secara nggak langsung pasti ada efeknya, berefek sama kehidupan kita sehari-hari. Bakalan lebih sabar, lebih kalem, nggak khawatiran. Teman-teman yang udah gabung di grup Vol 5, insya Allah bakalan mulai di tanggal 8 Juli ya, karena kemarin di jeda atau di cancel yang harusnya tanggal 1 diundur jadi tanggal 8, karena aku pas waktu itu lagi mudik. Insya Allah nanti Riyadhahnya itu Riyadhah sholat taubat, tahajud, sama hajat ya. Sampai ketemu di grup. Bukunya sering habis ya, Masya Allah. Iya benar, padahal stoknya ini udah lumayan ya. Per stok itu 2000-an. Tapi emang cepat banget habisnya. Karena di buku Riyadhah with Love itu, dia itu nggak yang bertele-tele ya penjelasannya, langsung ke tujuannya, ke topiknya kayak gitu. Terus isinya juga dia itu nggak ngebosenin seperti buku-buku doa pada umumnya. Jadi kita tuh pas waktu doa kayak seneng aja ngelihatnya. Dan yang terpenting buku ini juga aku buat itu sesuai dengan pengalamanku sendiri selama Riyadhah 3 tahun 4 tahunan. Jadi cuman asal nyomot terus masukkan ke sini, benar-benar yang aku amalin bertahun-tahun kayak gitu. Dan alhamdulillah sudah banyak testimoni dari teman-teman yang mendapatkan keajaiban setelah mengamalkan amalan yang ada di buku Riyadhah with Love. Tentunya atas izin Allah. Jadi buat teman-teman yang sekarang mau beli kayak gitu bisa langsung aja ya klik keranjang kuning, karena ini cepet banget habisnya, jangan sampai kehabisan lagi. Kalau kehabisan ini pasti di stoknya lumayan lama, 2 mingguan sampai 3 mingguan kayak gitu. Teman-teman, ada salah satu kalimat doa yang benar-benar jadi part favorit aku di doa dunia akhirat yang ada di buku Riyadhah with Love ini ya. Coba teman-teman yang punya bukunya bisa dibuka. Di sini tuh ada di halaman 66. Nah, di situ kalimat gini, ya Allah, benahilah imanku yang akan menjadi penjaga urusanku, benahilah duniaku tempat aku mencari penghidupan, benahilah kehidupan akhiratku tempat aku kembali. Deep banget sih kalimatnya, karena di sini benahilah duniaku tempat aku mencari penghidupan. Artinya, kita tuh minta dibenahi dunia kita. Hajat-hajat dunia, urusan dunia kita, itu kita minta dibenahi langsung sama Allah. Tahu kan, kalau seandainya Allah sudah membenahi hidup kita, benahi dunia kita tuh bakalan jadi manusia yang benar-benar sangat beruntung. Karena mau apa-apa,
dicukupi sama Allah. Terus yang kedua di sini, benahilah kehidupan akhiratku tempat aku kembali. Kita berdoa minta dibenahi kehidupan kita kelak di akhirat. Dan kalau seandainya kehidupan akhirat kita langsung dibenahi sama Allah, sudah deh double kita jadi manusia yang sangat-sangat beruntung. Dan satu lagi, benahilah imanku yang akan menjadi penjaga urusanku. Masya Allah. Kalau iman kita sudah dibenahi sama Allah, kelar urusannya. Mau sholat, mau ibadah, mau ke tempat yang baik-baik, itu enteng banget, malah dimudahkan sama Allah. Yang namanya futur, insya Allah itu bisa diminimalisir. Yang namanya males, sholat malam, itu kayaknya bakalan dibantu sama Allah semuanya, apa-apa dibantu sama Allah. Satu kalimat doa, tapi sudah mencangkup semuanya. Dan buat teman-teman yang kepingin ngejiplak doa dunia akhiratnya, template-nya ya, atau narasi doanya, bisa langsung aja di buku Riyadhah with Love. Aku dulu ada 50 list dari zaman kuliah, alhamdulillah sudah banyak yang tercoret, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih nggak tahu mau doa apa, kayak gitu ya, nggak punya list doa, coba deh mulai hari ini ditata lagi doanya tuh, kepinginnya tuh apa, kayak gitu. Karena terkadang kita tuh terlalu banyak doa sampai bingung mau doa apa. Makanya di sini aku saranin buat teman-teman, coba deh kamu punya buku ya, satu kayak gitu, terus kamu tulis satu persatu list doanya apa. Yang penting ya udah kita langitkan aja dulu sama Allah. Aku ajuin proposalnya dulu lewat doa, entah itu diijabahnya kapan, itu kan terserah Allah. Jangan takut minta sesuatu sama Allah, jangan pernah nganggep apa yang kita minta itu berlebihan. Karena Allah itu maha, nggak ada batasnya, maha kaya, jadi teman-teman bisa minta apa aja dan itu gratis kayak gitu. Cuman butuh sabar dan istiqomah saat menjalankan amalannya. Ini contohnya di salah satu list doa aku ya di buku Riyadhah with Love, kayak bismillah kebeli laptop, lunas hutang, bisa jalan-jalan, bisa lulus kuliah tepat waktu, menikah tahun ini, punya bisnis. Ini alhamdulillah sudah diijabah sama Allah. Dan memang sih waktunya nggak instan, ada beberapa yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi ya nggak apa-apa, itulah seni berdoa. Jadi kita harus belajar sabar kayak gitu ya. Karena yang kita minta itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Misalnya pingin jadi pengusaha yang sukses kaya raya kayak gitu. Ini kan bukan hal yang gampang kayak gitu. Untuk menjadi pengusaha kan kita harus cari bisnisnya dulu ya kan. Setelah itu kita belajar cara menjalankan bisnisnya dan lain-lain. Nah kalau seandainya kita minta sekarang ya, dan itu masuk di list doa, insya Allah nanti Allah permudah tuh jalannya satu-satu. Kalau kamu masih bingung cara doanya, cara ngelis doanya seperti apa, karena di sini tuh kan aku banyak ya pakai doa kayak tikung doa, terus doa di luar nalar, list doa. Teman-teman bisa aja contek semuanya di buku Riyadhah with Love. Aku dulu ada 50 list dari zaman kuliah, alhamdulillah sudah banyak yang tercoret, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih nggak tahu mau doa apa, kayak gitu ya, nggak punya list doa, coba deh mulai hari ini ditata lagi doanya tuh, kepinginnya tuh apa kayak gitu. Karena terkadang kita tuh terlalu banyak doa sampai bingung mau doa apa. Makanya di sini aku saranin buat teman-teman, coba deh kamu punya buku ya, satu kayak gitu, terus kamu tulis satu persatu list doanya apa. Yang penting ya udah kita langitkan aja dulu sama Allah. Aku ajuin proposalnya dulu lewat doa, entah itu diijabahnya kapan, itu kan terserah Allah. Jangan takut minta sesuatu sama Allah, jangan pernah nganggep apa yang kita minta itu berlebihan. Karena Allah itu maha, nggak ada batasnya, maha kaya, jadi teman-teman bisa minta apa aja dan itu gratis kayak gitu. Cuman butuh sabar dan istiqomah saat menjalankan amalannya. Ini contohnya di salah satu list doa aku ya di buku Riyadhah with Love, kayak bismillah kebeli laptop, lunas hutang, bisa jalan-jalan, bisa lulus kuliah tepat waktu, menikah tahun ini, punya bisnis. Ini alhamdulillah sudah diijabah sama Allah. Dan memang sih waktunya nggak instan, ada beberapa yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi ya nggak apa-apa, itulah seni berdoa. Jadi kita harus belajar sabar kayak gitu ya. Karena yang kita minta itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Misalnya pingin jadi pengusaha yang sukses kaya raya kayak gitu. Ini kan bukan hal yang gampang kayak gitu. Untuk menjadi pengusaha kan kita harus cari bisnisnya dulu ya kan. Setelah itu kita belajar cara menjalankan bisnisnya dan lain-lain. Nah kalau seandainya kita minta sekarang ya, dan itu masuk di list doa, insya Allah nanti Allah permudah tuh jalannya satu-satu.
Kalau kamu masih bingung cara doanya, cara ngelis doanya seperti apa, karena di sini tuh kan aku banyak ya pakai doa kayak tikung doa, terus doa di luar nalar, list doa. Teman-teman bisa aja contek semuanya di buku Riyadhah with Love. Aku mau cerita, ini kejadiannya baru aja kemarin ya, tepatnya sebelum Idul Adha. Gimana caranya Allah nolongin aku di saat aku bener-bener udah mentok banget, udah nggak ada yang bisa bantu kecuali Allah. Dan Allah ngasih jalan lewat sholat taubat, hajat, dan tahajud. Beberapa waktu yang lalu aku tuh dapat musibah, ujian ya tepatnya. Jadi uang aku tuh diambil sama orang kayak gitu teman-teman. Nah, untuk kronologinya seperti apa bisa teman-teman cek aja di IG aku ya, di situ sudah ada karena panjang banget ceritanya. Di sini aku mau cerita gimana Allah mengebantu aku saat itu. Pas waktu kejadian itu aku kan benar-benar bingung ya, nggak tahu harus ngapain, mau berbuat apa. Yang aku inget saat itu Allah kayak gitu. Udah aku serahin semuanya sama Allah, aku bergantung sama Allah, aku minta perlindungan sama Allah. Ya udah malamnya aku langsung tahajud kan. Sebelum tahajud aku sholat taubat dulu, kemudian aku sholat hajat dengan sholat tahajud. Nah di saat itu aku bener-bener nangis sejadi-jadinya. Aku minta pertolongan sama Allah, aku ceritain, ya Allah kalaupun ini memang ujiannya aku ya, udah nyampe di ujianku, udah nyampe di takdir nggak enakku, mohon ya Allah rubahlah. Bukan mempermasalahkan uangnya yang diambil, tapi lebih ke cerita si uangnya itu tadi. Kalau seandainya uang ini dipakai sama si penipu itu tadi buat menghidupi keluarganya kayak gitu ya, meskipun salah caranya, aku ridho ya Allah, aku ikhlas. Tapi kalau seandainya uang itu dipakai untuk hal-hal kejahatan, aku nggak ridho ya Allah, karena di balik uang itu ada beberapa orang yang aku harus bantu. Allah tahu sendiri uang itu selama ini aku pakai buat apa ya, aku pakai buat orang tua ya kan, kirim orang tua, terus aku bantu kehidupan kakakku yang kemarin gitu meninggal suaminya dan meninggalkan 4 yatim di rumah. Kalau seandainya uang itu dibuat kejahatan, aku nggak ikhlas ya Allah. Dan tahu apa yang terjadi teman-teman? Nggak sampai 5 menit ya, aku baru aja berdiri di atas sajadah mau ambil Al-Quran sama buku ini karena aku mau baca doa, uangnya balik teman-teman. Uangnya balik ke rekening aku. Tanpa aku harus bersusah-susah payah, tangan Allah yang bekerja, dan beneran uang itu balik 100% ke rekening aku teman-teman. Itulah ya suatu keajaiban. Aku percaya banget kalau tahajud nggak mungkin yang namanya meleset.